Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan pembahasan pertanyaan Minasang seputar soal tata bahasa Nihongo Narukushike level N5. Nah, yang pertama dari Alessia Sang ya. Alessia Sang mengerjakan soal ini. Mainichi ga koni titik-titik maini inu no sampo o shimasu. Di sini jawabannya ikumae ya. Ikumae ini ada pola kalimat kata kerja bentuk kamus tambah maeni. Artinya sebelum melakukan ini saya melakukan ini. Jadi mana yang dilakukan terlebih dahulu? Ini ya. Ini dulu baru ini. Jadi, sebelum melakukan nomor 2, saya melakukan nomor 1. Untuk contoh-contohnya misalnya seperti ini, tidur, gosok gigi. Sebelum tidur, saya gosok gigi. Nemas, neru. Neru maeni, neru maeni hao migakimasu. Neru maeni hao migakimasu. Kalau ini sama ya, tidur, membaca novel misalnya ya, atau membaca buku. Neru maeni hong o yomimasu. Kemudian ini soji shimasu. Doa o akemasu. Soji suru mae ni doa o akemasu. Sebelum bersih-bersih saya buka pintunya. Supaya debunya bisa keluar ya. Kemudian nah ini di restoran cepat saji. Biasanya sebelum kita makan kita bayar dulu. Tabemas. Taberu mae ni haraimasu. Atau taberu mae ni okane o haraimasu. Segi, kaimono o shimasu. Ginko e ikimasu. Kaimono o suru mae ni ginko e ikimasu. Kaimono o suru mae ni ginko e ikimasu. Furansu e ikimasu. Furansu go o naraimasu. Atau benkyou shimasu. Furansu e iku mae ni Furansu go o benkyou shimasu. Itu contohnya ya. Untuk penggunaan kata kerja bentuk kamus maeni. Jadi sebelum melakukan nomor 1, sebelum melakukan nomor 2, saya melakukan nomor 1 ini. Di sini Anda bertanya bingung penggunaan iku, ita, ite. Hai. Kata kerja bentuk kamus, bentuk ta, bentuk te itu penggunaannya banyak sekali. Maaf. Penggunaannya banyak. Ini saya hanya memberikan beberapa contoh saja. Misalnya kata kerja bentuk kamus plus maeni yang sudah tadi saya bahas. Kemudian ini kata kerja bentuk ta plus koto ga arimasu untuk menyatakan pernah ya. Pernah pergi kemana atau pernah melakukan apa gitu. Misalnya watashi wa nihon e itta koto ga arimasu. Watashi wa nihon e itta koto ga arimasu. Watashi wa sushi o tabeta koto ga arimasu. Bagi yang tidak ya, bagi yang susah menemukan makanan sushi, kemudian pernah makan sushi, bisa mengungkapkan seperti itu ya. Tapi kalau sudah sering makan sushi, itu sudah kebiasaan. Kemudian ini penggunaan kata kerja bentuk ta digunakan untuk memberikan saran. Misalnya di sini Minasang melihat teman yang sakit, kemudian memberi saran, kusuri o nonda hou ga ii desu. Kusuri o nonda hou ga ii desu. Sebaiknya Anda minum obat, atau sebaiknya kamu minum obat kalau ke teman ya. Nah, itu contoh penggunaan kata kerja bentuk ta. Berikutnya contoh penggunaan kata kerja bentuk te. Di sini misalnya ada atama ga itakute neraremasen deshita. Tidak bisa tidur. Kepala sakit.
Minasang pasti bisa memprediksi ini hubungannya apa antara tidak bisa tidur dengan kepala sakit. Ya. Baik. Sebab akibat atau alasan. Mengapa saya tidak bisa tidur? Karena kepalanya sakit. Ya, jadi atama gaita kuteh neraremasen desta. Saya tidak bisa tidur karena, jadi ini bisa diartikan karena ya. Karena kepala sakit. Contoh berikutnya, fungsi kata kerja bentuk T yang lain. Kesa roku jini okite, shawa o shite, goha o tabemashita. Nah, ini digunakan untuk merinci kegiatan yang akan atau telah dilakukan. Baik, berikutnya, Nihon ni kite kara iro-iro na mise de sushi o tabemashita. Te kara di sini. Ya, kata kerja bentuk T plus kara untuk menyatakan semenjak atau sejak titik-titik. Ya, ini sesuai dengan kata kerjanya apa. Kite kara berarti sejak datang. Tabete kara setelah bisa diartikan setelah juga ya? Atau setelah makan, minum obat. Misal tabete kara kusuri o nomimasu. Kemudian tabako o sutewa ikemasen. Nah, ini bentuk T di sini kalau ditambahi wa sutewa ikemasen, ini untuk menyatakan larangan. Ya. Dilarang merokok. Tabako o sutewa ikemasen. Seperti itu. Kemudian, nah ini. Oh, ini pembentukan bentuk T nanti ya. Baik, berikutnya dari Wahyu Sang, Leo Wahyu Sang, Okashi o nagara shukudai o shimashita. Hai, ini penjelasan nagara sudah ada di video saya yang ketiga. Tabe nagara shukudai o shimashita. Bingung tabeta tabete taberu, mohon bantuannya. Hai, untuk soal ini jawaban yang benar adalah tabe nagara. Tabe nagara. Untuk menyatakan dua pekerjaan yang dilakukan dalam waktu bersamaan. Kalau tabete, tabeta, tabete, taberu, silakan lihat penjelasan ini. Baik, berikutnya eki kara taishikang madeno o kaite kudasai. Eki kara taishikang madeno kipu ya. Nah, ini bukan kaite kudasai berarti kate kudasai. Tolong beli karcis atau tiket untuk tujuan dari stasiun ke Taishikang. Sashing itu foto, chizu itu peta, kemudian maaf. Kombinasi. Ini sudah betul kaite kudasai ya. Maaf saya tidak melihat opsinya. Hai. Jawabannya ini chizu. Hai, karena ada eki, saya langsung asumsinya ke tiket kereta ya. Chizu o kaite kudasai. Nah, inilah keuntungannya kalau pakai jelek sekali. Keuntungannya kalau pakai kanji itu kita tidak akan mudah tertukar artinya ya. Hai eki kara taishikang made no chizu o kaite kudasai. Tolong tuliskan atau gambarkan peta rute dari stasiun ke Taishikang. Hai, ini jawabannya chizu. Baik, penjelasan no sudah ada di video saya sebelumnya. Saya ulas sedikit ya. Kalau ada kata benda, kemudian ada kata benda lagi, kita letakkan partikel no di sini. Taishikang made. Nah, di sini Taishikang made no chizu ya. Taishikang made no chizu di sini berarti peta ke Taishikang.
Partikel no juga bisa digunakan untuk kepemilikan, misalkan watashi no hon, digunakan untuk status, misalkan watashi wa unes no ai desu. Saya adalah ai dari unes, seperti itu. Kemudian kara made, kara made. Ya, kara made, kara artinya dari, made artinya sampai ya. Ini kara made, coba sambil kita lihat gambarnya. Nah, ini kara made itu bisa digunakan untuk menyatakan rentang waktu ya, dari mana sampai mana, dari jam berapa sampai jam berapa, dari waktu kapan sampai waktu kapan. Bisa juga digunakan untuk tempat. Misalkan dari mana sampai mana, seperti tadi ya, dari Eki ke Taishikan. Kita lihat di sini contohnya orang ini bekerja ya. Shigoto wa 9時から5時までです。Shigoto wa 9時から5時までです。Jadi saya bekerja dari jam 9 sampai jam 5. Kemudian ini film ya. Film Space M. Space M no eiga wa 10時から12時までです。Berikutnya ini sekolah ya, gakko dari Getsuyobi sampai Kinyobi. Gakko wa Getsuyobi kara Kinyobi made desu. Segi. Yasumi. Yasumi wa 10日から18日までです。Liburnya mulai tanggal 10 hingga tanggal 18. Baik, Sugi, 21 seiki, abad 21. Abad 21 itu sejak kapan sampai kapan? 21 seiki wa 2001年から2100年までです。Baik, Sugi. Testo, ini Sensei memberikan kisi-kisi. Baik, minasan, untuk tes berikutnya. Silakan pelajari ini sampai ini. Ya. Testo wa 32ページから48ページまでです。テストは32ページから48ページまでです。はい、次。Ini sebuah mall ya. Ini ada lantai berapa, lantai berapa, lantai berapa. Kemudian di sini masakan mana ya? Ini bendera mana? Atau tidak usah ini kan ya, ini. Pokoknya dari lantai 11 sampai lantai 13. Itu kalau di mall ada restoran misalnya. Restoran wa 11階から13階までです。Jadi restoran itu adanya di lantai 11 hingga lantai 13. Oh, mungkin Furansu ya. Furansu ryori no restoran wa 12階です。Kemudian kalau restoran secara umum, misalnya di sini, restoran wa 71階から13階までです。Ya. Nah, berikutnya, nah ini tiket Shinkansen Nozomi namanya ya. Kyoto kara terbalik. Tokyo kara Kyoto made no chiketo desu. Sekali lagi ya. Kyoto kara Tokyo kara Kyoto made no chiketo desu. Atau kippu desu. Hai. Kono basu wa eki kara gakko made desu. Kono basu wa eki kara gakko made ikimasu. Atau kono basu wa eki kara gakko made hashirimasu. Hai, tsugi.
Minasang sedang kuliah ya. Benkyou wa 9時から3時までです。Itu untuk kara made. Hai, tsugi, Akira-san. Genkang de kutsu o te kudasai. Hai, kutsu o genkang. Genkang minasang sudah tahu ya. Genkang itu kalau masuk ke rumah orang Jepang, begitu buka pintu pasti ada ruang untuk menyimpan sendal atau sepatu. Setelah itu baru agak naik sedikit masuk ke rumah. Melepas sepatu di genkang. Genkang de kutsu o nui de kudasai. Hai, nui de kudasai. Cara penggunaan te, dan de. Hai. Ini yang tadi ya, kita lihat dulu perubahan kata kerja bentuk dari bentuk mas ke dalam bentuk T. Seperti yang minasan ketahui, kata kerja dalam bahasa Jepang itu dibagi menjadi 3 grup. Ya. Ichigurupu, nigurupu, sanggurupu. Ada juga yang mengatakan ichidang doshi, godang doshi, henkaku itu ya. Tapi yang lebih mudah adalah ichigurupu, nigurupu, sanggurupu. Hai, untuk ichigurupu di sini ada yang sebelum mas itu ada bunyi ki, gi, mi, bi, ri, i, chi, shi. Nah, bagaimana perubahannya kalau menjadi bentuk T? Misalnya kaki mas. Ki-nya berubah menjadi ite ya. Kaki mas. Kemudian kiki mas misalnya kite. Kaki mas kaite. Kecuali ini di sini ada tanda bintang ikimas artinya pergi. Ini double T ya. Ite. Kemudian isogimas bunyi gi. Nah, bunyi gi ini berubah menjadi ide. Isogimas, isoide. Kemudian yang kaimas tidak ada ya, utaimas. Hai, kaimas, utaimas sama dengan ini utate, kate seperti itu ya. Nomimas mi-nya menjadi ende, no ende, nomi, no ende. Nomimas, nonde. Yobimas sama yobi, yonde. Yobimas, yonde. Kemudian, di sini adanya yang ya. Torimas, tote. Ada di kelompok ate di sini ya. Torimas, tote aimas, utaimas, waraimas, naraimas. Ini menjadi ate. Torimas, tote, aimas, ate. Utaimas, utate. Imas, ite. Hai, berikutnya machimas, tachimas, machimas, tachimas, mochimas. Itu ci-nya berubah menjadi ate. Mochimas, machimas, mate. Mochimas, mote. Tachimas, tate. Hai, yang terakhir adalah yang bunyinya shi sebelum masnya. Keshimas, keshite. Shimas, itu nanti di golongan 3. Keshimas, keshite. Watashimas, watashite. Hanashimas, hanashite. Itu golongan pertama. Kemudian golongan kedua, ini yang paling mudah. Golongan kedua, golongan kedua itu biasanya sebelum mas itu bunyi i dan bunyi e ya. Seperti ini tabemas berarti bunyi e. Tabemas, nemas. Ini menjadi tabe te, nete. Mimas, mite. Imas, ite. Gako ni imas, gako ni ite. Okimas, okite. Karimas, karite. Masnya berubah menjadi T. Dan golongan yang ketiga atau golongan terakhir dihafalkan saja ya. Shimas itu menjadi shite. Contoh shimas yang lain sampo shimas, sampo shite. Soji shimas, soji shite. Undo shimas, undo shite. Kimas yang artinya datang, kite. Yang dihafalkan saja. Tuh. Hai.
Nah, kemudian kalau misalkan kata kerja tersebut sudah diubah ke dalam bentuk T, ini bisa digunakan dalam berbagai pola kalimat ya. Contohnya tadi yang saya sudah berikan di sini. Untuk menyatakan alasan, merinci kegiatan, untuk menyatakan sejak atau setelah, untuk menyatakan larangan, dan masih ada yang lainnya lagi. Nanti semakin minasang belajar akan semakin bertambah pola kalimat atau pola ungkapan yang menggunakan kata kerja bentuk T atau kata kerja bentuk lainnya. Ya. Nah, ini Te kudasai, saya berikan contoh yang lainnya. Misalnya di sini jendela dalam keadaan terbuka, kemudian angin masuk, ini bisa berterbangan ya. Oleh karena itu dia meminta tolong. Te kudasai itu digunakan untuk meminta tolong. Tolong tutup pintunya. Mado o shimete kudasai. Berikutnya, nah ini gelap. Siswa yang di sini atau mahasiswa yang ini meminta tolong supaya laki-laki ini menyalakan lampu ya. Lampu wa nihongo de denki desu. Denki o tsukete kudasai. Denki o tsukemasu. Denki o tsukete kudasai. Nah, setelah selesai kuliah, minta tolong dimatikan. Denki o keshite kudasai. Keshimasu. Denki o keshite kudasai. Segi. Nah, ini dalam mata kuliah Chokai ya. Dosennya meminta supaya mahasiswa mendengarkan. Kite kudasai. Tepu o kite kudasai. Hai, segi. Ini sedang kuliah malah tiduran seperti ini ya. Ini ya, senseinya dengan wajah agak nihora. Kokubang o mite kudasai sini ya. Mite kudasai. Baik, kemudian ini minta supaya wanita ini membaca yonde kudasai. Seperti itu penggunaan te untuk pola kalimat minta tolong ya, te kudasai. Jadi untuk penggunaan kata kerja bentuk te saya tambahkan dengan te kudasai ya, karena berkaitan dengan kalimat ini. Hai, tsugi dari Wati-san. Umi e ikimashita ka? Umi wa dou deshita ka? Mada mizu ga Mada mizu ga tsumetakatta desu. Ini bamennya atau situasinya. Kalau orang Jepang, makanya ya harus tahu budaya Jepang. Orang Jepang itu kalau musim panas, itu biasanya pergi bermain atau liburan ke laut. Umi e ikimasu. Umi e ikimashita ka? Umi wa dou deshita ka? Menanyakan lautnya gimana, udah ke laut belum, udah main ke laut belum gitu ya. Terus lautnya gimana? Si B menjawab, Mada mizuga tsumetakata desu, airnya masih dingin. Mengapa dia mengatakan itu? Airnya masih dingin. Hai, sebelum musim Natsu itu ada haru ya. Haru. Haru ini sejuk tapi cenderung dingin lah bagi kita itu ya. Karena kadang sudah dikatakan musim semi tapi suhunya masih 3 derajat, 5 derajat itu masih bisa terjadi. Nah, pada musim haru ini tentu saja air laut masih dingin. Makanya ketika ditanya Umi wa dou deshita ka? Mada mizu ga tsumetakata desu. Hai, yang dibingungkan oleh Wati-san. Hai, kata deshita. Hai. Ini kata sifat bentuk lampau ya. Baik, seperti biasa kata sifat itu ada dua, kata sifat i dan kata sifat na. Kata sifat i tentu saja ini ada akhiran i-nya dan ini ada na-nya ya. Nah, kata sifat bentuk lampau untuk ikeyoshi atau kata sifat i ini akhiran i-nya kita hilangkan ganti dengan kata. Tsumetai, tsumetakata. Yasashi, yasashi kata.
samui, samukata. Takai, takakatta. Atatakai, atatakakatta. Nah, ini suka ada belibet ya. Atatakai. Atatakai. Bentuk lampaunya menjadi atataka kata. Atatakai, atatakakata. Itu untuk kata sifat bentuk i. Nah, untuk kata sifat bentuk na, kalau dilampaukan, na-nya dihilangkan, ditambahi dengan desta. Umi wa do desta ka? Kirei desta. Umi wa do desta ka? Kirei desta. Ya. Do desta ka? Shizuka desta. Do desta ka? Nigiyaka desta. Seperti itu ya, Watisang. Jangan bingung lagi. Berikutnya Safira-san, shikari benkyou shite kudasai. Nah, benkyou di sini. Oh, ini soal kanji ya. Ini kan ini yang digarisbawahi benkyou, kemudian di sini pilihannya renshu, kenkyu, benkyou, shigoto. Hai, ini soal kanji. Tapi dia bertanya penggunaan shite pada kalimat tersebut. Hai, shite kudasai di sini silakan. Tadi mah refer ke ini ya. Tadi siapa ya? Nah ini ya, shite kudasai sudah saya jelaskan. Hai, berikutnya dari Kiswah-sang Raisa. Kiswah Raisa namanya bagus ya. Kono heya narimasu yo. Nah, kita bahas dulu ya ininya. Kono heya narimas. Di video sebelumnya ada ya. Oh, di video yang sebelumnya lagi. Video saya lupa video ke-1 apa kedua tentang narimas. Itu kalau kata sifat na ditambahin nih ya, kire ni narimas. Ya, cepat pakai angka saja. Kire ni narimas yo. Maaf. Oh. Heya. Oh, oke. Di sini ada akarui ya. Akar itu menjadi terang. Itu kayaknya ini konteks kalimatnya adalah kalau kamar ini dibersihkan maka akan akarui, akan cerah terang gitu ya. Kono heya wa karena tidak ada partikel o, jadi ada nyawa. Kono heya wa kirei ni shitara akaruku narimasu yo. Nah, jadi kalau kamar ini dibersihkan maka akan menjadi cerah terang. Nah, di sini pertanyaannya shitara. Shitara itu kata kerja bentuk ta atau kata kerja bentuk ta seperti ini digunakan dalam kalimat pengandaian atau kalimat syarat ya. Makanya ini tadi dalam kalimat ini kono hewa kire ni shitara akaruku narimas. Syarat supaya kamar tersebut menjadi terang harus dibersihkan. Itu ya kalimat syarat untuk kalimat pengandaian. Baik, selain untuk menyatakan pengandaian ada juga yang menyatakan waktu. Mari kita lihat contohnya. Nah, misalnya ini seseorang yang bekerja ya, kemudian pada musim Natsu itu dia mendapatkan libur selama
1 minggu. Kemudian dia sudah menghayal ya, kalau libur 1 minggu nanti mau ngapain ya? Ishukan, ishukan, yasumi ga attara, umi e ikimasu. Ishukan, yasumi ga attara, umi e ikimasu. Seperti itu. Contoh yang lainnya, misalnya, tadi kan sudah berhayal ya, kalau ada libur selama 1 minggu, saya akan pergi ke laut. Nah, nanti berhayal lagi, nanti ketika saya pergi ke laut, kalau sudah ada di sana, saya akan mancing. Umi e ikimasu. Umi e ittara tsuri o shimasu. Umi e ittara tsuri o shimasu. Setelah itu berhayal lagi. Nah, nanti kalau sudah mendapat ikan ya akan dibakar. Sakana ga tsuttara, kalau mendapat ikannya, sakana yaki o tabemas atau tabetai desu. Oh, maaf, yakizakana ya. Atau sakana o yakimas. Kemudian nah, nanti misalkan biasanya kalau ke laut itu kan berenang ya, tetapi kalau misalkan airnya dingin atau udaranya dingin, dia tidak akan berenang. Samui, samu katara. Jadi selain kata kerja bisa juga untuk kata sifat ya. Kata benda juga bisa, kata benda juga bisa ya untuk pola kalimat tara. Samu katara oyogimasen. Kalau dingin saya tidak akan berenang. Nah, sebaliknya kalau tenki ga yokattara atau samukunai, samukuna kattara oyogimasu. Atau hare, misalnya hare itu kata benda ya. Tenki ga hare desu. Hare dattara oyogimasu. Berikutnya sudah keluar dari konteks yang tadi ya, yang Yasumi. Kalau minasang melihat benda seperti ini ya biasanya melambangkan ini wadah sake. Minum sake. Sake o nomimasu. Kalau minum sake, apakah dia akan memaksakan diri untuk nyetir? Tidak ya, jangan. Osake o nondara unten shimasen. Osake o nondara unten shimasen. Nah, ini berhayal sajalah. Kalau banyak uang, okane ga takusan attara, kalau saya punya banyak uang, okane ga takusan attara, kuruma o kaitai desu. Tenki ga ii desu. Tenki ga yokattara hikingu ni ikimasu. Ame desu. Ame dattara, ini ame kata benda ya. Ame dattara tenisu o shimasen. Ini ada orang sakit, dia demam ya, sekarang suhunya 38 derajat Celcius, terus dia berangan-angan jika suhunya menurun saya akan main bola. Netsu ya untuk suhu badan. Netsu ga sagattara, kalau suhu badannya turun, saka o shitai desu, misalnya seperti itu. Berikutnya bentuk pengandaian yang menyatakan waktu. Misalnya di sini, kalau misalkan sudah waktu sudah menunjukkan pukul 12, saya akan makan siang. Juni jini nattara hiru gohan o tabemasu. Kuji ni nattara atau yoru kuji ni nattara nyusu o mimasu. Kemudian gohan o tabetara, sebentar ya, apakah betul? Gohan o tabetara kusuri o nomimasu. Kalau sudah makan, saya akan minum obat. Berikutnya ini. Di sini eakong ya, atau AC.
Kalau kita nyalakan AC-nya, jendelanya harus ditutup. Eakong atau kura. Eakong o tsuketara, kalau kita menyalakan eakong, mado o shimemasu. Atau ketika kita menyalakan, ini karena berhubungan dengan waktu ya, bisa diartikan ketika menyalakan eakong atau AC, pintunya, maaf, jendelanya ditutup. Kemudian ini uchi e kaerimashita, uchi e kaetara te o araimasu. Ini ya, protokol kesehatan. Uchi o kaetara te o araimasu. Itu berikutnya, ketika naik densha ya, ketika naik densha, maaf, ada hewan terbang. Ketika naik kereta, saya baca buku Densha ni nottara hong o yomimasu. Jadi begitu ya. Untuk bentuk tara itu bisa diartikan ketika, seandainya, kalau, seperti itu. Itu namanya kalimat pengandaian. Hai, hingga hari ini pertanyaan yang minasang ajukan ini yang terakhir ya, sampai di Kiswasang. Jika masih ada pertanyaan, silakan dituliskan kembali di tempat yang sudah saya sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.